Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita selawatan terlebih dahulu yuk. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, mau selawatan lagi nggak? Bisa nggak mau masuk pengajian? Sebelum memulai, alangkah baiknya kita selawatan terlebih dahulu yuk adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil anbiya'i wassalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik semua yang telah hadir di acara pengajian harian kita. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa merasakan perintahnya dan jauh, sehingga pada hari ini dapat berkumpul tanpa ada halangan apapun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul memaksimalkan waktu. Adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berbicara tentang waktu mungkin sering ya orang tua karena sibuk, karena berbicara tentang waktu tidak terlepas dengan kata sibuk. Sibuk itu apa sih? Nah, sibuk itu kalau kita bisa tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak sibuk, maka makin tinggi status sosial, maka semakin tinggi pula kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kita harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Bisa dengan mengatur waktu dengan belajar, dengan membaca Quran, ikut pengajian, TPA gitu. Jadi memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Allah juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika
Nah, yang artinya dalam ayat 7 ini Quran surat Al-Insyirah, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maksud dari ayat ini adalah perintah untuk memanfaatkan umur dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebagian ulama kita ada yang mengatakan jika engkau telah selesai melaksanakan suatu ibadah, maka berpindahlah pada suatu ibadah yang lain. Karena Allah mengatakan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat kepada hamba-hambanya beraneka ragam dari suatu musim, dari suatu waktu ke waktu yang lain. Karena Allah juga tahu bahwasanya tabiat manusia itu terkadang bosan. Oleh ibadah itu tidak dipergantikan, dan jika kita sudah menyelesaikan suatu ibadah, maka kerjakanlah ibadah yang lain. Pada bulan suci Ramadan kita berpuasa selama sebulan penuh. Setelah itu Lebaran ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu harus dijalankan dengan sunnah Rasul. Nah di depan dia nggak kelihatan. Nah, setelah Syawal masuk bulan Zulqaidah, Zulhijjah, di dalamnya ada ibadah haji dan puasa Arafah. Masuk bulan Muharram, ada lagi puasa yaitu puasa Asyura dan puasa Tasyu'a. Jadi kita berpindah dari suatu ibadah ke ibadah yang lain. Nah, itulah mengapa waktu berperan sangat penting. Maka karena waktu itu cepat berlalu gitu, jadi harus bisa menggunakan waktu sebaik mungkin adik-adik sekalian. Nah, itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan, karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Nah, ada tokoh nih dunia nih yang namanya Warren Buffett mengatakan your time is your life. Artinya apa? Waktumu adalah hidupmu. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka akan terbuang sia-sia. Jadi hidupnya tuh kita tidak ada arah gitu, tujuan gitu. Makanya mengapa kita ditakdirkan untuk hidup di dunia ini kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian harus rajin beribadah, sholat lima waktu, berpuasa, terus bersedekah, dan masih banyak lagi beramal soleh. Nah, untuk adik-adik sekalian, itulah mengapa kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, tetapi sayang, kebanyakan orang-orang yang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia tidak menelantarkannya, dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak dan sama sekali tidak mendesak, seperti posting status di sosial media, entah itu Facebook, BBM, Instagram, Twitter, terus komen status chattingnya sampai berjam-jam. Nah, itu juga akan menyia-nyiakan waktu. Nah, untuk itu, nauzubillahi min dzalik. Nah, setelah itu lebih baik kita untuk beramal di jalan Allah seperti berinfak dan membawa zakat. Nah, teman-teman, adik-adik sekalian, bisa tidak untuk menggunakan waktu sebaik mungkin di hari ini? Insya Allah bisa ya. Ya bisa. Nah, menghabiskan masa muda dalam melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah seperti apa dikatakan anak muda sekarang. Habiskanlah masa muda kita dengan kesenangan, nanti saat kita tua baru kita taubat. Nah, Allah berfirman dalam Quran dalam ayat ini, wal arsy, artinya demi masa, innal insyana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya
mentaati kesabaran. Nah, sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang paling baik dan disukai oleh Allah untuk mengisi waktu yang luang yaitu dengan membaca dan memahami dan menghafal Al-Quran dengan baik. Nah, maka dari itu ada 5 perkara, yaitu memaksimalkan waktu dengan sebaik-baik mungkin sebelum datang 5 perkara nih. Adik-adik bisa dengar dengan baik? Yang pertama ada sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati. Karena itu sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menolak takdir saat kematian telah datang kepada kita. Makanya itu harus memaksimalkan waktu sebaik mungkin. Nah, adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mukhlisin. Amin ya robbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada satupun yang sempurna. Walaupun kecil, pasti ada cacat dan celahnya. Burung irawan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga adik-adik dapat mengambil hikmah dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.